Apa sih yang terlintas di benak lo ketika mendengarkan kata sukses? Lo punya nggak standar kesuksesan di mana pada posisi tertentu lo sebenarnya udah ngerasa sukses nih sama pencapaian lo, tapi ternyata masih banyak orang yang menganggap bahwa pencapaian lo bukan kesuksesan. Gimana sih caranya lo meyakinkan diri kalau pencapaian lo itu adalah kesuksesan, meskipun banyak orang yang gak mengakuinya? Hai, gue Suliksan. Selamat datang di Beranda Podcast, tempat bicara kata, seni, sastra, dan cinta. Di ruang ini gue bakal mengutarakan pendapat terkait wacana, ide, kemudian fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan gue. Tentu saja gue bakal menyampaikan sesuatu yang gue pahami. Mungkin lo gak mendapatkan motivasi atau inspirasi dari podcast ini, tapi semoga lo dapat value yang bisa lo jadikan sebagai sudut pandang lain atau sudut pendukung buat pendapat lo sebelumnya. Tapi bisa jadi gak ada sama sekali sih. Ya, di episode pertama ini gue bakal berpendapat mengenai bagaimana masyarakat mendefinisikan kesuksesan. Kalau lu gak setuju sama pendapat gua di podcast ini, kita bisa diskusikan di Instagram beranda.20, dan kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait topik ini. Jangan sungkan. Oke, kita mulai aja. Selamat mendengarkan. Mungkin kita sering banget mendengar dari orang tua kita, teman kita, atau orang-orang sekitar kita yang ngomong kalau orang sukses itu adalah orang yang punya banyak harta, punya bisnis, punya pekerjaan dengan penghasilan tinggi, punya jabatan, orang yang sudah menikah, dan sebagainya lah. Gue sih sepakat sama pendapat ini dan gak ada yang salah sama logika masyarakat yang mengatakan seperti itu. Gue setuju, karena sukses sendiri kan artinya ya kita berhasil mencapai sesuatu, dan sesuatu itu adalah tujuan kita gitu. Misalnya kalau kita sudah sampai kepada tujuan yang ingin kita capai, ya kita bisa disebut sebagai orang yang berhasil, orang yang sukses. Lo mungkin pernah deh dengar konsep yang ngomong kalau setiap orang itu punya tujuan dan standar masing-masing, dan itu berbeda-beda. Cuma gue pernah kepikiran dan mempertanyakan sesuatu. Jangan-jangan tujuan yang ingin kita capai ini bukan tujuan kita. Jangan-jangan tujuan yang ingin kita capai ini yang menjadi standar kesuksesan kita, yang kita perjuangkan habis-habisan gitu, itu tujuan orang tua kita atau orang lain yang ingin kita dengarkan pengakuannya. Kalau gue sih membedakan konsep kesuksesan ini dua hal ya. Yang pertama, kesuksesan individual dan kesuksesan sosial. Saat kita mencapai sesuatu yang ingin kita capai dan sebenarnya kita udah merasa sukses gitu. Namun banyak orang, termasuk orang-orang terdekat kita, yang masih nganggep bahwa kita belum mencapai apa-apa. Malah yang lebih parah, kita seringkali dibandingkan dengan orang lain yang menurut mereka sih itulah contoh sukses sesungguhnya.
Kalau kita ada di posisi ini, gue yakin sih sebenarnya lu udah sukses. Lu udah mencapai kesuksesan individual yang belum terverifikasi secara sosial. Kesuksesan sosial sendiri kan berangkat dari pencapaian-pencapaian yang disepakati secara sosial. Tapi lu jangan membayangkan bahwa kesepakatan sosial ini dicetuskan bersama-sama di sebuah tempat. Ayo kita kumpul di kantor desa dan menyepakati sesuatu. Nggak gitu sih konsepnya. Kesepakatan sosial ini merupakan hasil dari dinamika budaya, dinamika sosial, dinamika pendidikan, sistem politik dan ekonomi di masyarakat kita, yang itu berjalan secara sistematis, struktural dan masif. Jadi kita nggak sadar menyepakati apa-apa, tapi itu ada di dalam kepercayaan kita. Karena kan pemahaman yang seperti ini bukan pemahaman objektif, tetapi intersubjektif yang merupakan kumpulan konsep-konsep subjektif yang disepakati dan dipercaya. Jadi bukan karena dia ada dan eksis secara alamiah. Beda dengan konsep objektif yang meskipun seluruh manusia di dunia ini tidak mempercayai dan mengakuinya, ia akan tetap eksis dan ada. Contoh deh siang dan malam. Kita sering menganggap bahwa konsep ini ya sudah terjadi dari sananya. Konsep ini sudah ada secara alamiah. Padahal semua konsep yang bersifat subjektif dan relatif termasuk pencapaian itu bisa disepakati secara sosial. Tergantung bagaimana pemahaman yang dimiliki masyarakat tertentu. Misal masyarakat di sekitar gua itu cenderung masih memiliki kesepakatan sosial terkait pencapaian ini sifatnya material. Jadi gak jarang orang akan dianggap sukses kalau dia sudah punya banyak harta, sudah punya jabatan, apapun pekerjaannya. Jadi gak ada yang menganggap orang yang memiliki tujuan spiritual misalnya menjadi orang sabar itu kesuksesan. Gak ada yang anggap gitu. Gue pernah nih dan sering banget ada di posisi ini. Sebagai pengarang, gue punya standar kesuksesan sendiri. Gue minimal bisa menyelesaikan tulisan dan terbit di media. Gue bisa membuat buku karya sendiri dan dibaca banyak orang. Gue udah nganggep gue udah mencapai sesuatu yang gue inginkan. Gue pernah sih merasa percaya diri bahwa gue udah sukses nih bisa membuat sebuah karya. Tapi suatu ketika seseorang meruntuhkan kepercayaan diri gue. Jadi orang tersebut membandingkan gue dengan orang lain yang punya pekerjaan dan penghasilan yang tinggi gitu. Penulis itu kerjaan apa? Contoh dong si Anu, dia PNS loh, punya gaji sekian, bisa beli motor, punya tabungan, beli ini, beli itu, dan sebentar lagi mau menikah. Wah, ya mungkin gue bisa dianggap sukses ya ketika hasil daripada mengarang tulisan itu jadi uang yang banyak gitu. Gue kaya, punya penghasilan tinggi, punya rumah, punya mobil, punya istri yang cantik. Jadi dari pandangan ini dampaknya itu kebanyakan orang gak pernah peduli apa pekerjaan kita, apa yang kita capai, prosesnya bagaimana dan sebagainya. Selama kita memiliki segala variabel material
seperti uang, mobil, rumah, popularitas, pasangan yang cantik dan ganteng. Orang gak akan peduli bagaimana proses kita dan apa pekerjaan kita. Orang gak peduli sama pencapaian kita. Dan kita tetap termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang sukses. Kita mungkin bertanya-tanya soal ini. Kenapa sih kita butuh pengakuan atas kesuksesan kita? Apa sih pentingnya pengakuan itu? Kan setiap orang punya standar kesuksesan sendiri. Ya, benar, gue sepakat. Lagi pula sebenarnya bukan pengakuan atas pencapaian sih yang kita butuhkan, tapi gimana pencapaian yang disepakati secara sosial ini sifatnya terbuka dan tidak diskriminatif. Gue sih membayangkan setiap masyarakat punya standar kesuksesan sosialnya itu bertakwa kepada Tuhan dan mampu mengamalkan segala kasih sayang Tuhan. Jadi orang yang sudah mencapai ke sana itu sukses. Pasti orang rebutan kan bertakwa kepada Tuhan. Ya, memang beberapa orang punya kekuatan prinsip yang masa bodoh akan pendapat orang lain terkait pencapaian, sehingga mereka bisa enjoy menjalani proses dan bisa fokus mencapai setiap keinginan yang benar-benar mereka inginkan. Tapi gak sedikit sih orang payah dan sulit mengatasi persoalan ini karena banyak faktor yang melatar belakanginya. Bisa jadi mereka belum menemukan apa yang benar-benar ingin dicapai, atau mereka memiliki pencapaian khusus namun ada tekanan, ada ketergantungan dari orang tua dan keluarga yang mereka mendasarkan definisi kesuksesannya pada kesepakatan sosial, tekanan lingkungan, dan banyak hal. Yang pasti dampak yang sering gue temukan di lapangan akibat persoalan kesulitan membedakan kesuksesan individual dengan kesuksesan sosial ini, kita tuh sering kali gak punya keyakinan akan pencapaian yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Dan kita punya potensi sebenarnya untuk mencapai itu. Akhirnya juga jarang sekali ada yang menjadikan dimensi spiritual sebagai pencapaian kesuksesan hidup. Akhirnya kita menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa ikut dalam arus pencapaian yang disepakati orang lain. Jadi kan gak sedikit mereka yang membayar ratusan juta untuk masuk instansi tertentu, nyogok sana sini, jilat sana sini, terburu-buru menikah tanpa kesiapan, dan masih banyak lagi. Gue yakin sih ada banyak faktor yang melatar belakangi persoalan demikian. Tapi gue juga yakin cara masyarakat mendefinisikan kesuksesan juga jadi salah satu faktornya. Terus ini salah siapa? Tentu bukan salah kita, bukan juga salah masyarakat kita. Mungkin elit global ya. Selamat berpikir dan sampai bertemu di episode selanjutnya.